Setelah Feng Tianxing mendekat untuk pamer, Kewushi akhirnya mengangguk. Oke, Kewushi sangat menyadari betapa kuatnya Feng Tianxing, dan bahkan lebih sadar betapa kuatnya Feng Tianxing di depannya. Feng Tianxing berkata ya, artinya, tidak ada kemungkinan lain. Saat keduanya kembali ke rumah ke Dan, yang telah disiksa selama hampir setengah bulan, akhirnya berdiri, dan dengan cepat melangkah maju untuk memegang tangan Feng Tianxing, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Tianxing, kamu akhirnya di sini. Bantu aku menangani hal ini. Kita bisa mendiskusikan kondisi apapun di masa depan. Bahkan orang yang kuat seperti Dan, yang berada di alam mulia, terkadang akan kehabisan pengalaman. Penandaan tanpa henti setiap menit dan setiap detik telah menghabiskan energi Dan, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa Dan segera meminta bantuan Feng Tianxing. Karena begitu dia terlalu lelah, begitu dia tidak dijaga, siapa yang bisa menjamin kehampaan tidak akan keluar? Menurut pengalaman melawan Void di masa lalu, Void pasti akan melakukan segala persiapan, lalu menyerang keluarga ketika saatnya tiba. Pertempuran akan menjadi pertempuran yang menentukan, baik hidup atau mati. Di bawah beban kehampaan, itu hampir menghancurkan saraf terakhir Dan yang tegang. Akhirnya menantikan Feng Tianxing, Dan menghela nafas lega. Ada harapan agar tanah leluhur tetap terjaga. Untuk klan iblis dengan kekuatan keluarga, tanah leluhur bukan hanya simbol kelangsungan hidup keluarga, tetapi yang lebih penting, sumber daya di tanah leluhur. Bayangkan saja, jika tempat tinggal keluarga tidak bisa dekat dengan tempat produksi sumber daya yang dibutuhkan untuk budidaya mereka, itu harus menjadi lokasi dengan transportasi yang nyaman dan pembelian yang nyaman. Mozu tidak peduli dengan kenyamanan transportasi, jadi sebagian besar sumber daya mereka harus swasembada, dan Zudi mengemban misi semacam itu. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Dan sangat mementingkan tanah leluhur. Ada sumber daya yang cocok untuk praktik silsilah naga penguburan keluarga Itulah sebabnya keluarga harus berjuang sampai mati di sini. Tidak mungkin mundur jika bisa melindungi tanah leluhur. Laksamana Feng, bantu aku. Jika kamu khawatir tentang keuntungan, kita bisa bicara sekarang. Melihat Feng Tianxing tidak berbicara, Dan menjadi tidak sabar dan mencoba membujuknya. Tapi Feng Tianxing terus terang menggelengkan kepalanya, dan membuat gerakan mendesis, lalu berkata melalui transmisi suara. Pelankan suaramu, kehampaan sepertinya ada di belakang. Kata-kata ini membuat tulang punggung Dan mati rasa. Kekosongan tepat di seberang pintu. Bukankah ini berarti perang dapat dimulai kapan saja? Bagi keluarga ini adalah momen kritis hidup dan mati. Segera transmisi suara tiba. Perhatian semua iblis. Kehampaan sudah mengintai di balik gerbang kehampaan. Dan bersiaplah untuk melawan kehampaan kapan saja. Dan tegang, siap berperang kapan saja. Feng Tianxing tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Jangan gugup, kekosongan telah direformasi untuk sementara waktu. Dan aku bisa merasakan baunya di udara. Mereka belum melakukan apa-apa sampai sekarang. Mereka pasti menunggu Void lain untuk mencapai posisi menyerang. Jadi ayo, apakah kalian masih ingat serangan Void ronde pertama? Pada waktu tertentu, mereka membuka semua serangan pada setan, dan tentu saja dari atas ke bawah, tanpa ada kelalaian. Jika aku tidak salah, cara Void akan bertindak di masa depan adalah sama. Mereka akan mempersiapkan Void lain dan melancarkan serangan bersama. Semangat Dan yang sudah tegang langsung menjadi lebih kencang, dan dia dengan cepat menatap Feng Tianxing. Lalu apa yang harus dilakukan? Feng Tianxing tersenyum dengan mudah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Hancurkan gerbang kehampaan, dan hancurkan kehampaan ini sebelum mereka menyerang. Ini adalah solusi terbaik. Selama gerbang ini tidak dikendalikan oleh kehampaan, gerbang ini adalah pedang bermata dua bagi mereka. Mereka bisa menyerang. Kenapa kita tidak? Melihat Feng Tianxing sangat mengumpat, Dan merasa sedikit lega. Hampir tidak ada yang tidak bisa dicapai Feng Tianxing dengan menyombongkan diri tentang aku. Lalu kapan kamu akan bersiap? Aku akan membiarkan klan bersiap. Feng Tianxing merenung sejenak sebelum berbicara. Saat malam ini gelap, saatnya bagi kita untuk menyerang. Gerbang kosong ini dibangun menurut Dao, dan retakan juga perlu meminjam kekuatan Dao. Waktu terbaik adalah saat langit gelap. Dan nodded quickly. Oke, dengarkan kamu. Setelah berbicara, Dan mengirimkan transmisi suara agar suku tersebut bersiap untuk penyerangan. Segalanya tampak bergerak ke arah yang menguntungkan. Dan sumber daya besar yang dijanjikan Dan juga mulai dikawal ke yurisdiksi Feng Tianxing. Semuanya tampaknya diselesaikan tanpa keberatan. Namun dalam proses menunggu, Feng Tianxing tidak mengabaikan sama sekali. Serangannya telah menetapkan waktu, tetapi tidak ada kekosongan. Mereka dapat keluar dari gerbang ini kapan saja. Feng Tianxing akan mengawasinya sendiri, jadi dia bisa merasa sedikit lega. Hari ini Feng Tianxing melakukan tugasnya untuk dan justru karena inilah Feng Tianxing memahami pikiran Dan dengan lebih baik. Dia benar-benar didorong. Mungkin ada gemuruh kehampaan di balik gerbang kehampaan ini kapan saja. Ini adalah pendahulu serangan, dan juga sarana untuk mengganggu pengaturan lawan.
bunuh. Kapan harus buru-buru keluar? Kedan sangat gugup dan harus berhati-hati. Untuk Feng Tianxing, tekanannya jelas lebih kecil dari Kedan. Bagaimanapun, dia hanya perlu memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Tidak dapat dihindari bahwa keluarga Ke dapat diselamatkan, tetapi menyelamatkan keluarga Ke akan lebih mempengaruhinya di masa depan. Itu saja. Tapi dia hanya ingin tetap hidup, dan dia tidak berani bersantai di hadapan kehampaan. Belum lagi Kedan sendiri, masih ada orang yang harus dikhawatirkan. Seiring berjalannya waktu, Feng Tianxing juga dapat memastikan bahwa Kedan benar-benar ingin bekerja sama dengannya, dan ingin mencari cara untuk memecahkan situasi tersebut. Langit berangsur-angsur meredup, dan pada waktu yang disetujui oleh Feng Tianxing, Kedan juga diam-diam memanggil anggota klannya untuk mempersiapkan pertempuran dengan Void. Tepat ketika semuanya tampak beres, Feng Tianxing tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Kedan, sudah waktunya setengah batang dupa untuk mengumpulkan klan dan bersiap untuk perang melawan kehampaan. Jika kamu masih punya waktu luang, kamu bisa memperingatkan keluarga lain bahwa kehampaan pasti akan menyerang malam ini. Dan hari ini pasti akan menjadi pertempuran berdarah kedua antara kehampaan dan iblis. Saat suara Feng Tianxing turun, sedikit perubahan tiba-tiba muncul di gerbang kosong yang sudah lama tidak diubah. Bahkan Kedan menyadarinya, dan dia terkejut. Semua klan siap bertarung. Setelah berpikir sejenak, dia teringat kata-kata Feng Tianxing, lalu menambahkan. Kumpulkan di dalam setengah batang dupa. Kechan, kamu kembali dan laporkan ini ke keluarga iblis lainnya. Katakan saja bahwa kekosongan di dalam batang dupa pasti akan menyerang. Biarkan mereka bersiap untuk pertahanan.